Ibu Veronica Asri Tandirerum dari Universitas Negeri Makassar dengan judul penelitian upaya peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa dengan metode Flip Classroom melalui pemanfaatan platform e-learning Kelase pada mata kuliah komunikasi data. Dapat kami sampaikan, Ibu Veronica ini lahir di Makawe 15 Januari 1989 dan sekarang mengajar matematika diskrit, teori bahasa dan automata, teknik kompilasi, organisasi dan arsitektur komputer, komunikasi data dan struktur data. Di mana Ibu Veronica ini dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar mengambil pendidikan teknik elektro dan melanjutkan di Universitas Negeri Yogyakarta pada pendidikan teknologi dan kejuruan (PTK). Di sini Ibu Veronica sudah membuat satu artikel yang sudah dimuat pada jurnal pendidikan vokasi dan pada tahun 2012 dengan judul implementasi e-learning program kalian TKJ di SMK DIY pasca pembubaran RSBI. Oke, untuk selanjutnya waktu dan kami persilakan kepada Ibu Veronica untuk melakukan pemaparan. Silakan untuk share screen-nya Ibu, ya, untuk paparan Ibu. Dan silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan kepada Ibu Veronica. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Veronica. Dan tempat yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman di bagian Indonesia Timur dan selamat siang juga buat teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul upaya peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa dengan metode Flipped Classroom melalui pemanfaatan platform e-learning Kelase pada mata kuliah komunikasi data. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya teknologi yang semakin berkembang sehingga perlu upaya pemanfaatan teknologi sesuai juga dengan harapan dari UNESCO untuk memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Kemudian adanya tren inovasi kurikulum sains dan teknologi di mana adanya pergeseran dari mengajar ke pembelajaran, kemudian dari sistem belajar secara individual menuju kooperatif, kemudian adanya subjek pengetahuan. Ibu Veronica, bisa di slideshow PowerPoint-nya biar lebih jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Kemudian di tren inovasi kurikulum sains dan teknologi juga adanya mata pelajaran yang terpisah, kemudian menjadi mata pelajaran saling terintegrasi, kemudian adanya integrasi ICT dalam pembelajaran. Kemudian dihubungkan juga dengan prinsip pembelajaran sesuai dalam standar nasional dikti, yaitu yang bersifat interaktif, holistik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Kemudian adanya kebutuhan kompetensi lulusan terlebih khusus pada lulusan IT, dan di mana ilmu IT ini semakin berkembang dan perkembangannya begitu cepat sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga Flipped Classroom dapat menjadi solusi agar setiap perkembangan teknologi yang ada dihubungkan dengan mata kuliah komunikasi data, lalu melalui pemanfaatan e-learning, dan saya menggunakan platform e-learning Kelase, ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa di mana pembelajaran komunikasi data selama ini melalui metode ceramah dan diskusi dan diperoleh hasil kurang memuaskan, kemudian analisis mahasiswa yang masih rendah, kemudian pembelajaran yang
masih didominasi oleh dosen. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah respon mahasiswa peserta kuliah komunikasi data terhadap penerapan metode flipped classroom melalui pemanfaatan e-learning klase, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, kemudian apakah penerapan metode flipped classroom melalui e-learning klase dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Tujuannya mengetahui kualitas hasil belajar mahasiswa, lalu untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap metode flipped classroom, kemudian mendeskripsikan cara penerapannya, kemudian mengetahui peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa. Tinjauan pustaka kami bagi 3, ada kualitas hasil belajar, ada flipped classroom, dan ada tentang e-learning klase. Kualitas hasil belajar itu seperti terlihat ada penilaian hasil belajar, keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap, dan pengetahuan. Kemudian flipped classroom itu adalah berbeda dengan tradisional metode pembelajaran di mana flipped classroom ini pembelajarannya berpusat pada mahasiswa, siswa sebagai center learning theories, sehingga terbentuk interaktif classroom. Kemudian jika guru sebagai senternya, maka ada instruksi eksplisit. Kemudian saya menjelaskan sedikit tentang flipped classroom ini mengacu pada taksonomi Bloom, di mana ada 3 ranah dalam penilaian, yaitu pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan melihat tradisional model itu tahap creating, evaluating, and analyzing ini siswa akan responsibel untuk mengerjakan, dia dapat memahami setelah mengerjakan pekerjaan di rumah. Kemudian di sini guru atau dosen memperkenalkan materi kepada siswa. Sedangkan pada flipped model, siswa dan guru bekerja bersama di sekolah untuk capai tahap level ini, level applying, analyzing, evaluating, and creating. Kemudian di tahap understanding and remembering ini diperkenalkan kepada siswa di luar kelas melalui pekerjaan di rumah atau penugasan. Ini juga gambarannya dari traditional classroom dan flipped classroom. Bila traditional classroom itu instruktur menyiapkan materi pembelajaran untuk dibawakan di dalam kelas, dan siswa mendengarkan dosen atau pengajar di dalam kelas dan membuat catatan. Dan pekerjaan rumah atau penugasan untuk mengetahui pemahaman untuk lebih memahami materi. Sedangkan pada flipped classroom kita dapat melihat bahwa instruktur records and pengajar bisa membuat video sendiri atau menyiapkan video, merekam, kemudian men-share-nya di luar kelas. Nah, di dalam penelitian ini kami men-share video itu melalui e-learning klase, sehingga siswa menonton atau mendengarkan sumber belajar tersebut atau mendengarkan dosen tersebut sebelum memasuki kelas. Nah, kemudian sedangkan e-learning klase itu sendiri adalah platform yang memberikan layanan jejaring sosial untuk institusi pendidikan, baik pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA,
akademi, sekolah tinggi dan universitas maupun lembaga non-formal seperti lembaga kursus. Sehingga melalui platform e-learning kelas ini sumber belajar begitu banyak, sumber bacaan begitu banyak, sehingga mahasiswa dapat mencari materi yang berhubungan ataupun bisa men-share materi yang mereka peroleh melalui platform e-learning ini. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah metodenya action class research atau penelitian tindakan kelas dengan model DDAA. Kemudian kami hanya bisa melakukan 2 siklus, yaitu siklus yang pertama, identifikasi masalah, planning, action, observation, and reflection, dan juga dilakukan yang sama pada siklus kedua dengan tindakannya, yaitu pada siklus 1 yang menyiapkan video adalah dosen, kemudian menguploadnya ke e-learning Selasa, kemudian dilakukan tanya jawab atau diskusi atau penjelasan mendalam tentang materi di dalam kelas. Kemudian melakukan penugasan atau kuis dan melakukan evaluasi penilaian. Sebenarnya harapan kami pada siklus kedua ini adalah tanya jawab dan diskusi bisa juga dilakukan melalui platform e-learning, namun pada siklus pertama mahasiswa belum aktif bertanya melalui e-learning, namun mereka sudah bisa bertanya di dalam kelas. Bahkan pada pertemuan awal, video ini ada yang belum melihat video ini sebelum memasuki kelas, sehingga di dalam kelas kami tetap memutar kembali video yang kami telah upload. Namun pada siklus kedua, setelah melakukan refleksi pada siklus pertama dan hasil yang diperoleh, maka pada siklus kedua saya memberikan tindakan bahwa masing-masing mahasiswa mencari videonya yang tentang materi yang akan dibahas. Jadi sebelumnya kami menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, lalu mahasiswa mencari videonya, lalu kami memberi tugas kepada mahasiswa untuk membuat note materi dari video yang mereka dapatkan, dan di dalam kelas kami melakukan diskusi atau tanya jawab dan penjelasan materi juga. Dan materi saya sebagai dosen, sebagai pengajar, saya upload melalui platform e-learning. Kemudian kami lakukan penugasan dan memberikan penilaian. Sehingga hasil yang kami peroleh pada domain kognitifnya itu pada siklus pertama nilai maksimal mahasiswa adalah 80 dan pada postes ada nilai maksimal 90, namun dilihat pada nilai minimum pretest menuju postes itu 50, sedangkan postes itu 70. Sedangkan pada siklus 2 nilai maksimalnya 85 dan nilai setelah postes itu ada 90 dan nilai minimal pada siklus 2 itu 60 pada pretest dan pada postes itu 65, meningkat pada siklus pertama dan siklus kedua nilai minimum pretest lebih rendah daripada nilai minimum siklus kedua. Namun pada siklus pertama postes nilai minimumnya 70, namun pada siklus kedua nilai minimumnya 65, hanya nilai maksimalnya sama, yaitu 90 siklus pertama dan siklus kedua. Grafik dari analisis deskriptif untuk penilaian kognitif seperti pada gambar ini. Untuk siklus pertama nilai minimum memperlihatkan ada penurunan, namun nilai maksimalnya itu bernilai sama, dan namun ditunjukkan ada peningkatan 77 pada siklus pertama
dan 79,33 pada siklus 2. Kemudian untuk hasil belajar domain afektifnya pada kategori sangat baik itu pada siklus pertama itu persentasenya hanya 3,3, namun pada siklus kedua menjadi 30%. Kemudian kategori baik persentasenya 93,3 dan siklus kedua persentasenya 53,3. Kategori cukup 3,3 dan pada siklus 2 16,7 dan tidak ada pada kategori kurang untuk nilai afektif. Ini ditunjukkan dengan grafik frekuensi dari siklus pertama ke siklus kedua ada peningkatan. Namun pada kategori baik ada penurunan, sedangkan kategori cukup ada peningkatan. Sedangkan penilaian psikomotorik itu pada siklus pertama ini nilai minimalnya 55, nilai maksimal diperoleh 90, dan nilai minimum untuk siklus 2 65 dan nilai maksimum 85. Dan dilihat dari min ada hanya sedikit peningkatan dari siklus 1 menuju siklus 2. Nah, kesimpulan dari penelitian kami yaitu metode flipped classroom melalui pemanfaatan e-learning kelas dapat meningkatkan hasil belajar peserta mata kuliah komunikasi data. Kemudian persepsi peserta mata kuliah komunikasi data terhadap penerapan metode flipped classroom ini adalah sangat efektif, efisien, memudahkan dalam memahami materi, dan sangat membantu dalam pembelajaran mandiri. Dan penyampaian materi tidak dibatasi waktu dan penyampaian materi tidak membosankan. Hambatan yang dialami dalam penerapan metode flipped classroom melalui pemanfaatan e-learning kelas ini adalah masih kurangnya kesiapan mahasiswa untuk belajar sebelum memasuki ruang kuliah, sehingga proses pembelajaran diskusi kurang menarik dalam artian bahwa jika tidak ada pertanyaan tidak berasal dari dosen pada awalnya untuk memacu pemahaman dari mahasiswa, maka mereka tidak akan memulai bertanya. Namun setelah muncul pertanyaan, maka pertanyaan selanjutnya mulai dari mahasiswa yang lain. Nah, hambatan yang dialami pengajar adalah kekurangan waktu untuk memantau aktivitas kelas dalam ruang online atau e-learning. Nah, sehingga respon terhadap mahasiswa masih kurang. Hal ini sehingga pada pertemuan pertama dan kedua di e-learning kelas juga mahasiswa belum aktif memberikan komentar atau diskusi melalui platform e-learning karena tidak ada pertanyaan mungkin yang mereka harapkan dari pengajar. Nah, ini hambatannya karena waktu untuk memantau aktivitas kelas masih kurang, sehingga untuk saran buat kami jika ingin menggunakan metode ini adalah penerapan metode flipped classroom melalui pemanfaatan e-learning kelas membutuhkan kreativitas dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan sumber belajar. Yaitu video dan sumber lain, karena mencari video yang berhubungan dengan materi yang disampaikan yang sesuai dengan harapan itu membutuhkan waktu yang banyak, sehingga
perlu persiapan, kemudian dibutuhkan kreativitas untuk membuat diskusi kelas menjadi menarik dan interaktif, sehingga mahasiswa mampu berpikir analitis, kritis, dan kreatif. Jadi perlu kreativitas daripada pengajar agar diskusi kelas boleh berjalan dengan lebih interaktif lagi. Selain itu, penerapan virtual classroom membutuhkan waktu yang cukup untuk memantau aktivitas kelas di ruang online, sehingga harapan dari pembelajaran virtual classroom yaitu waktu belajar tidak terbatasi ini dapat dicapai dengan tetap memperhatikan aktivitas kelas di ruang online. Nah, inilah tampilan e-learning klase yang kami gunakan karena layarnya sampai pada pesan kedua. Ini adalah cara mengupload. Ini adalah materi yang kami upload di e-learning. Demikianlah presentasi dari kami, pemaparan hasil laporan ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, Ibu Veronica, menarik sekali nih bagaimana Ibu Veronica implementasikan mode pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan kelasnya nih. Di sini sudah ada pertanyaan Ibu Veronica. Untuk sesi ini saya hanya membacakan 3 pertanyaan saja Bapak Ibu karena diketahui bersama bahwa untuk yang beragama Muslim akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Reni. Apa solusi Ibu ketika ada hambatan waktu pemantauan pada kelas online untuk aktivitas mahasiswa? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama nih. Ya, baik Pak Fadona, saya akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Maaf Ibu siapa? Dari Ibu Reni pertanyaan. Ya, Ibu Reni, solusi yang saya pakai adalah jadi dalam kelas itu waktu dalam pertemuan itu diskusinya saya lebih perbanyak waktunya di ruang kelas karena di ruang online itu mahasiswa kurang aktif, mungkin juga karena mahasiswanya yang tidak punya waktu atau belum terlalu aktif di ruang online, namun ini menjadi bahan refleksi. Siklus selanjutnya adalah digantikan pada ruang pertemuan. Terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan nih dari Bapak. Ya, Ibu, bisa dengar suara saya. Ini ada pertanyaan. Melihat dari mendengar paparan, mengapa perlakuan siklus 1 dan siklus 2 tidak sama? Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, apa sih keunggulannya Kelase ini? Apa yang mendasari Ibu memilih Kelase? Karena ada banyak platform seperti Edmodo, Paper School, seperti dan lainnya. Itu apa yang menjadi alasan Ibu memilih Kelase? Silakan. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah mengapa tindakannya berbeda. Pada siklus pertama yang menyiapkan video adalah dari pengajar, karena hasil refleksi menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa keaktifannya masih kurang, sehingga ketika hasil refleksi itu menjadi bahan kami untuk memberikan tindakan pada siklus kedua, yaitu di mana yang mencari videonya adalah masing-masing mahasiswa. Dengan demikian juga maka keaktifan dalam kelas dalam men-sharingkan ilmu yang mereka peroleh dan memberikan tanya jawab itu lebih kompleks lagi, lebih banyak materi yang bisa dibagikan sehingga untuk pembelajaran ini.
Kemudian untuk keunggulan dari e-learning kelas itu dibandingkan platform yang lain, mohon maaf Bapak, dari segi quality software, saya tidak dalam ranah itu untuk menjelaskan saat ini, namun hanya ingin menunjukkan bahwa e-learning kelas itu memberikan layanan jejaring sosial untuk institusi pendidikan itu untuk baik pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, akademi, sekolah tinggi dan universitas, sehingga bahan atau sumber bacaan bisa diperoleh di sini. Selain itu, ya e-learning kelasnya juga user friendly. Namun untuk quality software dan fitur-fiturnya mungkin Bapak bisa mencari banyak artikel di internet mengenai perbedaan dari setiap platform e-learning Edmodo, Schoology ada, kelas ada. Namun dalam penelitian ini kami hanya menjelaskan mengenai tindakan virtual classroom melalui e-learning. Terima kasih Bapak. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Ibu. Ibu ada hambatan dalam melakukan penelitian ini dan solusinya seperti apa, Ibu? Hambatan yang saya alami yang pertama karena mata kuliah yang kami ampu sebenarnya melebihi dari beban SKS yang diajarkan oleh dosen karena di tempat kami masih kurang, namun kami tetap berupaya untuk tetap memberikan waktu yang lebih dalam melaksanakan penelitian komunikasi data. Namun lebih ke kontennya, kesulitannya adalah waktu. Hambatannya adalah waktu dalam mencari video yang tepat atau waktu untuk membuat video yang tepat untuk setiap materi yang akan disampaikan. Baik. Ya, baik. Tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Surati dari SMPN 1 Limpung Kabupaten Batang mengakhiri sesi kita untuk pagi ini, Bapak Ibu, dan dapat kami sampaikan bahwa ini penelitiannya baik sekali dari Ibu Veronica di mana menggunakan Flip Classroom. Ini Flip Classroom adalah membalikan seperti itu, Bu ya. Jadi materi-materi yang berupa teori ini bisa disampaikan melalui secara online, kemudian ketika tatap muka ini ya hanya membahas hal-hal yang penting ataupun yang didiskusikan. Jadi sangat sesuai sekali, cocok sekali nih Ibu Veronica dalam memanfaatkan model ini mengingat bahwa mata kuliahnya ternyata bebannya besar dan ini mungkin dapat membantu dengan model Flip Classroom ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang beban mengajarnya besar seperti itu untuk satu mata pelajaran atau satu mata kuliah bisa memanfaatkan model ini. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan tatap muka akan lebih bisa terarah lagi, maksudnya lebih fokus untuk menjelaskan hal-hal yang sulit ataupun yang perlu ditanyakan oleh siswa-siswinya. Oke, ataupun juga mahasiswa-mahasiswinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Veronica. Untuk selanjutnya, ya sama-sama Ibu. Ya, untuk sesi selanjutnya nanti kita untuk Ibu Syataria dari SMA Cendana Pekanbaru Riau. Ini ibunya dengan penelitian penggunaan aplikasi lain. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu gimana aplikasi yang ada di handphone digunakan dalam model dalam satu pembelajaran. Dan kemudian dilanjutkan untuk pembicaraan terakhir dari room 1 adalah Pak Khairuddin dari SMA Negeri 1 Darussalam Aceh Timur. Oke. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang kami berikan Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan webinar kami untuk acara selanjutnya, kegiatan webinar kami selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kita kembali lagi pukul 13. Terima kasih Bu Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu.